IHSG hari ini IHSG-nya udah mulai stagnan. Resistance-nya sekitaran level 7650, stagnan sampai level berapa, bakalan koreksi sampai level berapa. Kemungkinan bisa sampai level 7400-an. Dan turunnya IHSG ini normal sebenarnya. Meskipun merah, candlenya merah, tapi sebenarnya hari ini tuh menguat 0,71%. Candlenya merah kenapa? Karena openingnya tuh sempat gap up, didorong saham TLKM. Jadi TLKM naik 3,47%. Dan saham tech, khususnya ada saham MTech. Grup MTech hari ini naik lumayan signifikan. Ada MTech, Bukalapak, dan juga SCMA. M-Trade udah nyicil di MTech dan juga di Bukalapak ya. Jadi Bukalapak ini udah floating cuan. Terus kemudian SCMA hari ini naik 14,59%. M-Trade juga ada sempat buy tadi dan posisinya juga masih floating cuan. Nah, terus ada beberapa saham yang aktif seperti Toba Harum dan Unilever. Kita mau bahas dari sentimen perang tarif dulu ya. Jadi kita bahas dari perang tarif dulu. Terus sebelumnya aku mau bahas dikit sih, hari ini asing tuh udah mulai net buy 277 miliar di pasar reguler. Yang di buy asing ada saham TLKM, Toba, Raja, BKSL, dan Unilever. Oke, kita mau bahas tentang Trump, di mana Trump ini ada mengumumkan tarif impor baru untuk puluhan negara dengan tarif itu bervariasi antara 10% hingga 41% yang berlaku mulai 7 Agustus 2025. Nah, beberapa negara seperti Indonesia dan Thailand ini mendapatkan tarif yang lebih rendah, sementara negara seperti Syria dan Swiss itu mengalami kenaikan tarif, dan negara-negara yang belum setuju akan dikenakan tarif dasar 10%. Kira-kira kayak gitu. Yang tarifnya turun ada Indonesia, Kamboja, Thailand, dan Filipina di angka 19%, Brasil di 10%, Afrika Selatan 30%, Pakistan 19%. Turun itu dari benchmark ancaman awalnya, tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan tarif sebelumnya kan memang naik, dan kita udah bahas sebelumnya ya. Terus yang naik tarifnya lumayan tinggi banget itu ada Syria 41% dan Switzerland 39%. Gitu. Turki 15%, Kanada 32%, Meksiko dapat perpanjangan 90 hari nih. Jadi tarifnya tetap di 25% untuk sekarang, nggak langsung naik, jadi 30% kayaknya masih negosiasi dengan Meksiko. Negara lain seperti Australia itu kena 10%, tarifnya paling rendah, tapi mereka juga ngelonggarin aturan dagang sapi. Ya, daging aturan daging sapi. Amerika kayak ngasih balasan baik ke Amerika gitu, jadi pasti ada sesuatu in return lah. Kayak di Indonesia juga Amerika masuk ke Indo itu 0%, dan ada banyak hal yang Indonesia kasih ke Amerika termasuk beli Boeing dan sebagainya. Terus China dikasih deadline yang spesial di 12 Agustus gitu. Jadi kalau kalian perhatikan yang dikasih perpanjangan sama deadline spesial sama Trump, China dan Meksiko ini sebenarnya dua negara yang mereka punya bargaining power lumayan besar terhadap Trump gitu. Nah, Trump itu bilang masih terbuka buat negosiasi asalkan negara lain itu datang dengan penawaran gitu ya. Terus kalau negara lain itu ketahuan rerouting atau mengakali rute pengiriman, misalkan ada dikirim dulu ke Indonesia atau ke negara yang rendah tarifnya, itu bakalan dihukum lagi dengan tarif 40%. Wah, gila ya Trump ya, main hukum aja. Sebenarnya yang dihukum adalah, yang dipanis sebenarnya juga rakyatnya sendiri kan, yang beli rakyatnya ya barang-barang itu, dan juga jadi lebih mahal gitu loh. Kita sekarang mau bahas rilis data ekonomi Amerika dulu ya, NFP atau non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini apa sih sebenarnya? Ini aku mau kasih lihat datanya, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, boleh langsung ke Igoy. Di sini aku kasih lihat gambarnya. Data NFP ini bikin transaksi kalau ada di forex, teman-teman ada trading forex, dia pergerakannya bakalan jadi volatile banget. Ya, jadi di forexnya bakalan volatile banget biasanya kayak gitu. Nah, ini adalah NFP, ini adalah data jumlah tenaga kerja baru di luar sektor pertanian. Jadi hasilnya tuh naik dari 14.000 jadi 73.000. Hasilnya bagus, naiknya lumayan tinggi, tapi masih di bawah dari perkiraan analis atau konsensus analis, di mana perkiraan analis tuh di 110 ribuan.
Kalau kalian ngelihat IGOI aku di sini, ini kelihatan chartnya. Artinya pasar tenaga kerja Amerika menguat, tapi masih belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, terus ini ada unemployment rate, makanya sebenarnya sangat beralasan sekali kalau Jerome Powell belum mau nurunin suku bunga ya. Salah satu alasannya pasar tenaga kerja Amerika itu menguat gitu, untuk yang di luar pertanian gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatiin, ini adalah data tingkat pengangguran di Amerika. Meskipun tadi NFP-nya bagus, penganggurannya ada naik sedikit aja ke 4,2% dari 4,1, dan itu sudah sesuai dengan konsensus analis. Nah, sekarang kita mau lihat data China gimana. Data China gimana? China di tengah gempuran perang dagang, dia agak melambat sedikit ya. Jadi Mei benar-benar parah, kemudian Juni udah mulai lumayan oke. Dekat angka 50 dari yang kontraksi jadi mau ekspansi. Kalau 50 itu ekspansi, tapi kemudian Juli dia turun lagi gitu. Nah, terus kemudian kita mau perhatiin juga untuk rilis data Indonesia untuk inflasi di bulan Juli. Untuk inflasi di bulan Juli, Indonesia inflasinya itu naik ya. Inflasi di Indonesia itu naik dari 1,87% sampai 2,37%, di atas perkiraan analis 2,24%. Terus kemudian inflasi inti tahunannya agak-agak turun dikit gitu ya. Jadi di angka 2,32%, tadinya 2,37%. Nah, ini artinya apa? Ada inflasi yang melebihi perkiraan. Inflasi ini angkanya melebihi perkiraan konsensus. Angka tahunan jadi yang tertinggi sejak Juni 2024, tapi inflasi inti itu agak melambat ya. Jadi angka inflasinya ada 2 tadi, dan merupakan yang terendah dalam 7 bulan terakhir. Artinya apa? Ekonomi itu masih bergerak, masih bertumbuh sedikit, tapi dalam target Bank Indonesia tumbuhnya tuh dikit gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat PMI manufaktur Juli ya. Jadi PMI manufaktur Juli di Indonesia, aku mau kasih lihat gambarnya di sini. Ini PMI manufakturnya naik dari 46,9 jadi 49,1. Ini kalian kalau ngedengerin aku doang, angka gini nggak akan kelihatan perubahannya gimana. Aku mau kasih lihat kalian datanya. Ini dari 46,9 jadi 49,1 tuh bentuknya kayak gini. Oke. Perhatikan. Ya, jadi PMI manufaktur sempat turun di April, Mei, Juni. Ini karena kemarin ada tarif resiprokal, terus perlambatan perekonomian. Nah, di Juli ini udah mulai naik nih. Ya, jadi meskipun belum di angka 50 tuh ambang batasnya, ini masih kontraksi tapi udah jauh lebih baik, udah mendingan. Jadi, apa artinya dari semua data ini? Semua data ekonomi di Indonesia ini, artinya pemangkasan suku bunga BI sebanyak 3 kali di tahun 2025 ini tuh sebenarnya mulai memperlihatkan hasil ya. Jadi mulai kelihatan hasilnya buat Indonesia, mulai bisa menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia perlahan-lahan mulai bangkit, mulai memanas, meskipun prosesnya masih bertahap dan belum sepenuhnya solid. Oke, sebelum kita bahas saham-saham dari grup MTech dan saham-saham lain, kita mau bahas dari saham Big Banks dulu yang banyak teman-teman nanyain, dan juga sahamnya Papa PP. Aku mendapatkan beberapa pertanyaan dari BRPT. Nah, dikit tentang BBCA. BBCA laporan keuangannya masih oke. Tapi kemarin memang yang bikin turun itu The Fed belum mau nurunin suku bunga. Kita lihat rupiah, udah lama kita nggak lihat rupiah. Dan kalau diperhatikan rupiah dalam beberapa hari terakhir sejak tanggal 25 Juli, ini rupiahnya kembali melemah. Dan kalau diperhatiin di sini, ini bentuknya kembali double bottom. Jadi ada resiko di sini bahwa rupiah akan melemah, dan ini yang menyebabkan, salah satu yang menjadi penyebab kenapa investor asing itu jauh dulu dari saham-saham perbankan Indonesia, dari saham-saham besar Indonesia, karena mereka tuh nggak mau rugi kurs sebenarnya. Jadi bukan cuma karena kinerja perbankannya aja ya, karena kalau kita bicara tentang kinerja dari laporan keuangan
perusahaan perbankan seperti contohnya BRI itu memang sudah proyeksinya dari awal tahun memang udah proyeksinya agak-agak lemah gitu loh ya. Jadi BCA pun juga memberikan guidance yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap hasilnya untuk BCA saat ini lebih bagus daripada guidance atau dari perkiraannya gitu. Nah ini yang menyebabkan, salah satu penyebab saham-saham big banks nggak naik gitu ya. Oke, terus hari ini aku mau bahas tentang SCMA. SCMA ini diborong sama MTEK 38,4 miliar rupiah. Kinerja MTEK gimana? Kinerja MTEK sendiri gimana? Ya, MTEK kita bahas dari MTEK dulu, MTK. Dia pendapatannya naik 64,9%. Dan laba bersihnya naik 1.662,3%. Pendapatannya naik karena segmen jasa pergudangan, penunjang penerbangan dan catering, terus perbengkelan pesawat udara itu naik 204,4% secara tahunan. Pendapatan lain-lainnya naik 374,3% secara tahunan. Laba tahunan naik signifikan ya, karena laba atas investasinya juga naik signifikan. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau sebuah perusahaan labanya naik signifikan itu disebabkan karena operasional atau karena jual aset atau karena investasi. Kalau laba investasinya yang naik signifikan 4.547%, ya jadi dia ada investasi terus kemudian ada keuntungan dari investasi, itu bukan dari operasionalnya. Ya biasanya kalau investor jangka panjang lebih suka laba kenaikannya itu dari operasionalnya bukan dari investasinya. Gitu ya. Dan yang menarik, Warren Buffett itu lebih suka menggunakan ROI daripada EPS. Kenapa? Karena katanya ada beberapa faktor yang membuat EPS itu bisa naik. Salah satunya adalah laba ditahan dan kemudian juga investasi itu sendiri, di mana return dari investasi misalkan bunga atau kupon obligasi itu bisa membuat EPS kelihatan bagus gitu. Oke, terus kita lanjut lagi bahas tentang MTEK. Bagaimana kabarnya MTEK? MTEK di sini teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan di sini ya, ini untuk MTEK. Ini MTEK ya. Dia naik volumenya dari tanggal 18 Juli, 21 Juli, terus kemudian tanggal 30 dan 30 Juli dan 1 Agustus ini dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Kira-kira MTEK ini bakalan bisa lanjut sampai mana? Aku coba zoom out. Aku sih nggak terlalu optimis dengan saham ini. Ya, karena dia beberapa kali mau breakout dari level 650-nya. Ini agak susah, terutama kelihatan pada tanggal 25 Februari. Habis breakout dia turun lagi. Jadi mungkin kita akan trading aja untuk saham ini. Bisa sampai berapa? Kalau bisa sampai 780 itu udah bagus banget. Sementara ini analisisnya seperti itu. Nanti jika ada perubahan atau perkembangan kita akan infoin melalui Mtrade. Terus kemudian SCMA. Nah, ini SCMA. Oke. Dia labanya bertumbuh pada 6 month 2025 bandingin tahun lalu bertumbuh hanya 2,2% aja ya. Tapi hari ini harga sahamnya naik signifikan sekitar 14%. Tadi kita ada buy breakout. Nah, kalau SCMA ini kelihatannya patternnya bakalan lebih lincah gerakannya dibandingkan dengan MTEK. Dia bisa menuju dalam jangka pendek potensi menguji 234 sampai 250. Disclaimer teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian satu lagi dari grup ini ada saham Bukalapak. Bukalapak gimana kabarnya? Mtrade udah ada review buy beberapa hari yang lalu. Dan Bukalapak udah breakout duluan. Patternnya kurang lebih 3 saham itu mirip-mirip semua, sideways semuanya. Bukalapak sementara dia potensi nguji 165 dulu dalam jangka pendek. Dan 3 ini saya tidak menyuruh kalian untuk beli, apalagi Bukalapak udah naik lumayan signifikan, berarti ya tinggal ngehold aja. Ya, berarti tinggal ngehold aja. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham
Tadi ada yang nanya, kenapa ERA turun? Kenapa ERA turun? Laporan keuangannya, labanya itu dia, ntar aku cek ya, kalau nggak salah turun 7%-an. Oke, iya benar, 7,9%-an. Dari 568 miliar jadi 523 miliar gitu. Cuman aku ngelihat lebih ke technical chart aja. Ini kemarin dia udah uptrend duluan dibanding yang lain ya. Aku ngelihat sekarang mungkin lagi distribusi aja sih sebenarnya. Jatuhnya volumenya gede banget sih ERA Jaya Swasembada, bisa turun lagi sampai 418. Bisa kemungkinan turun lagi sampai 418. Oke, terus kemudian aku mau cek question malam hari ini, mungkin aku lebih banyak ke tanya jawab ya. Mtrade the best, Ani Hewer, thank you. Aku mau buka BRPT tadi banyak banget ditanyain. Bahkan aku ada yang dapat DM kayak gini. Aku mau menjelaskan secara konsepnya sih. Dia bilang gini, aku nyesel cut loss BRPT atau whatever saham apapun. Pertanyaan saya adalah, kenapa kamu nyesel? Nyesel itu sebenarnya kalau dia tahu alasannya kenapa stop loss itu dia nggak akan nyesel. Seperti contohnya, jadi BRPT kesimpulannya masih uptrend aja, nggak suruh beli, tinggal ngehold aja. Aku mau cerita, aku ada cut loss di sini di 2 Juli, terus kemudian dia naik lagi, Mtrade buyback, terus saya sudah cerita berkali-kali waktu itu saya kelupaan buybacknya. Nanti saya buka lagi Q&A-nya ya, komennya nanti saya buka lagi ya. Terus Mtrade ada buyback di 10 Juli tapi saya nggak buyback. Kesimpulannya sih sebenarnya Mtrade udah cuan, sayanya belum sempat buy waktu itu. Tapi pertanyaannya, apakah saya menyesal stop loss di level di bawah ini di 2 Juli ini? Jawabannya adalah tidak. Dulu mungkin di awal-awal menyesal jika saya tidak mengerti alasan kenapa stop loss, dan ketika saya cuman ikut-ikutan signal buy and sell kayak gitu doang. Tapi ketika saya ngerti alasan kenapa stop loss di 2 Juli waktu itu, ya karena sebenarnya ini mulai terjadi pembalikan cycle dari naik jadi turun, dan 2 Juli waktu itu confirm breakdown. Jadi kalau saya nggak cut itu sangat berbahaya gitu ya, bisa narik sampai turun lagi. Aku kasih contoh lagi saham yang mungkin kemarin habis, seandainya Anda punya, ini kena stop loss. Kalau kena stop loss di area ini, di area 25 Juli ini pesap, ini sebenarnya sangat normal sekali. Alertnya US stock nyala semua. US stock nyala alertnya, tapi alertnya bearish semua nih. Habis ini aku bahas ya, ini lucu nih, bearish semuanya. Oke, jadi ini kalau misalkan ada yang kena stop loss, ya udah. Aku kasih lihat lagi saham yang kena stop loss. Aku kasih lihat ya. Ini Indi. Nah ini breakdown per hari ini. Jadi kalau kamu ada buy Indi beberapa hari kemarin, kena stop loss itu nggak salah. Udah di area supportnya udah bener. Breakdown dari area support. Oke, aku mau buka sedikit dari US stocks-nya. Ini beberapa saham ada bearish confirmation untuk rentang waktu trading 1 jaman. Nanti kita akan launch ini. Jadi beberapa saham breakdown kayak gini. Oke, jadi ini contohnya ya. Ini Coinbase, dia ada ARB. Oke, terus kemudian ya ini saham-saham kayak gini kalau udah breakdown ARB gini, ARB US nggak ada ARB, breakdown kayak gini, ini jatuhnya sekitar 11%. Jadi US stocks nggak lebih gampang juga dari Indo stocks. Kenapa? Karena US stocks tuh kalau jatuh dia nggak ada batas ARB-nya, bisa lebih dalam. Maka dari itu saya lebih memilih kalau misalkan trading US stocks atau kripto itu tradingnya buy retracement, jangan belinya buy breakout ya. Kalau buy breakoutnya baru di awal breakout kayak di tanggal 18 Juli,
contohnya koin ya, atau di tanggal 13 Mei itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan ini breakoutnya udah sampai di atas kayak gini, ini berisiko sekali. Oke, terus kemudian ini kayaknya merespon hasil NFP yang nggak sesuai konsensus ya. Jadi hasilnya naik dari 14.000 ke 73.000, dimana perkiraan analis tuh naik ke 110.000. Oke, terus kemudian aku mau buka PLTR. Ini Palantir. Perhatiin di sini Palantirnya juga breakdown. Kalau ada kayak gini, wait and see dulu aja, tunggu dulu aja. Jadi US stocks-nya pagi hari di sana. Sekarang malamnya kita pagi hari di sana. Ini lagi breakdown semua. Ya, sebenarnya kalau ada gap down kayak gini nih, aku senang dapat diskon buat saham-saham yang bagus gitu. Nanti dia akan sideways lagi, naik lagi. Udah beberapa kali terjadi seperti itu. Tapi wait and see dulu aja. Nah, apakah ini juga akan ngefek ke Indostox hari Senin nanti? Belum tentu. Ya, jadi ini belum tentu. Kita lihat ini MSTR, MicroStrategy, ini juga breakdown. Saham-saham US pada breakdown. Di perdagangan yang baru aja buka pagi hari di sana. Pagi hari ini tuh ya malamnya kita baru aja ini. Oke. Terus kemudian aku mau buka lagi Q&A-nya, buka komennya. BRPT tadi aku udah bahas dikit, tapi belum selesai. BRPT normal aja sih, tinggal ini 1 jaman. Ini kalau yang 1 jaman tuh kelihatan banget patternnya, dia nurut sama MA20-nya dia. Sedangkan kalau daily chartnya BRPT ini tadi udah merah kayak gini, jangan dikejar, oke ya. Terus ada yang nanya INKP, SCMA sudah aku bahas tadi. INKP-nya hari ini patternnya cakep dan 3 hijau ini cakep banget volumenya. Jadi ngehold aja yang buat udah ada. Kalau yang belum punya mungkin sekitaran 6.400 lebih aman. Oke, terus kemudian cuannya lagi sideways. Hopefully bisa dapat di 1440. Tapi kayaknya susah dapat di area tersebut. Petro, era kita udah bahas. Petronya juga lagi sideways, dia membentuk flag pennant ya. Jadi kita lagi nitip sendal di Petro doang. Pas kemarin dia retrace. Jadi wait and see juga. Terus kemudian MDKA-nya udah agak ketinggian. Kalau misalkan bisa dapat di 2260 buat trading itu lebih bagus. Miss, kalau September The Fed cenderung akan nurunin suku bunga, akan jadi efek booster nggak untuk big banks di saat fundamental tidak mendukung? Pastinya jadi booster banget, cuman mesti memperhatikan tarif Trump ya. Semua jadi memperhatiin tarif Trump. Sekarang faktor yang diperhatikan ada 2 faktor besarnya secara global. Nah, ini SIMP dia ada potensi retrace sampai level, kalau sampai ke level 600-an atau ya sekitar 600-an itu area yang bagus sih buat retracement SIMP. Jangan dikejar sekarang ketinggian. Terus kemudian BTPS-nya pas nih di area support. Sekarang di area support, pas di support kalau bisa dikit lagi diskon di 1360 lebih aman. Antam breakdown kemarin, ini Antam breakdown, wait and see dulu aja, jangan masuk dulu ya, kemarin breakdown. ADRO-nya sebenarnya ini cakep retracementnya setelah dia naik kenceng ya, setelah dia naik kenceng ini retracementnya lumayan cakep, jadi wait and see dulu, oke? Terus kemudian Arto, kemarin aku udah bahas Arto secara laporan keuangan bagus, chartnya lagi pelan-pelan recover ke uptrend.
Cuman kemarin kayaknya kemarin deh kita cow, karena kemarin ada sempat ada ekor panjang ini breakdown, jadi kita nanti watch lagi aja dulu, kita udah cow dulu ini. Oke, terus kemudian MBMA dan JAVA gimana? Ini sebenarnya kalau aku summary saham-saham ini nggak banyak perubahan hari ini dibandingin dengan kemarin. Ini MBMA juga sama, dia juga lagi di area supportnya sekitaran tadi sempat nyenggol supportnya sekitaran 488an gitu ya. Jadi di area tersebut kayak ini supportnya, dan kita kalau misalkan dapat sekitaran 478an lebih murah lagi, lebih oke. Terus WiFi juga sama, nggak ada perubahan yang signifikan, lagi ngebentuk flag aja, masih seperti kemarin, jadi wait and see. BYB tadi ada yang nanya, dibilang cakep lap KU dan chartnya, kayaknya cakepan Arto deh kalau bicara soal perbaikan laporan keuangannya, pertumbuhannya. Nah ini BBYB chartnya dibilang cakep banget, nggak juga, cuman dia lagi retrace di support juga gitu, jadi nggak yang lagi ketinggian banget untuk kalian mau trading. Kemudian PGEO kemarin beberapa hari yang lalu sempat dikasih diskon, ini kayaknya dia baru mulai sideways deh, jadi nawar dikit di 1590-an mungkin lebih bisa dapat harga lebih baik lagi. Oke, terus kemudian BRMS wait and see dulu aja ya teman-teman semuanya. PGEO sudah dibahas. CDIA Sidia yang ditunggu-tunggu, wah hari ini dia mulai hijau lagi nih, berarti dia udah mulai sideways, dia nggak merah lagi. Ekspektasi saya padahal dia merah lagi supaya kita dapat diskonnya lebih bagus. Meskipun hari ini hijau, ini belum menjadi signal konfirmasi beli. Kenapa? Karena ini naiknya juga udah ketinggian banget sejak IPO kemarin. Saya akan biarkan dia membentuk satu pattern yang kita bisa analisis. Jadi kalau patternnya masih nggak jelas ya kita nggak mau. JAVA cantik banget. Kenapa? Karena kemarin dia retrace ke level berapa nih? Di 31 Juli ini dia retrace, terus kemudian hari ini dia nurut banget sama garis merah ini yang merupakan bekas downtrend lainnya dia, terus dia mantul gitu. Jadi kalau misalkan tadi kalian ada dapat JAVA, sebenarnya itu cakep sih. Mtrade udah ada JAVA dari tanggal 7 Juli kemarin gitu ya. Oke, terus kemudian JAVA ini dia lagi di early uptrend, jadi dia baru dalam masa mau membaiklah trennya. Yang di TokTok, yang di YT, lihat chart di Igoy aku ya. BKSL cakep, hari ini breakout tapi sayangnya nggak dikasih retracement, sideways-nya pendek doang. Enjoy cuannya aja, yang belum jangan hajar di atas. Oke, Dewa sih sebenarnya ini cakep juga, banyak saham cakep loh. Tapi kalau bisa ada retracement sampai 202 lebih low risk, lebih rendah resikonya. BRPT sudah dibahas tadi. CBDK dia ngebentuk pattern V-shape recovery, tapi sideways-nya lama. Kok jadi mirip patternnya Unilever? Dia mau breakout dari 63-nya lama banget gitu. Jadi kalau yang sabar nunggu sideways silahkan ditunggu. Yang penting kalau dia breakdown dari 59, stop loss aja di bawah itu. Oke ya. Terus aku mau bahas Unilever yang slow melo, ya ampun, akhirnya dia naik juga. Kemarin naik, hari ini naik, potensi sampai 18-20-an. Oke ya, dalam jangka pendeknya. Oke, terus kemudian ADMR tadi aku udah bahas. Oh, lupa bahas ADMR, lagi retrace, lagi cakep. Diam-diam ITMG kenapa? ITMG kita ada juga lagi posisi cuan juga, dan kita kayaknya mau siap profit taking karena kalau ngelihat pattern kayak gini, ini tanda-tanda dia bakalan jadi sideways lagi. As you love you so as to apa kuih ramudeng sakarep-karepmu gitu mungkin ya bahasa Jawanya ya. BBCA ini lagi masih turun. Kenapa? Tadi aku udah bahas, kurs kita lagi melemah. Itu yang bikin saham-saham banking kayak terpunish lagi. Antam, APLN lagi retrace hari ini, masih ada kemungkinan dia menguat. Cuman yang ini fluktuasinya lumayan banget pergerakannya, bukan yang gerakannya steady. Ya bagus sih buat naik cepat, tapi turunnya juga lumayan signifikan. Bumi aku nggak suka, per kemarin dia jadi sideways. Ya kita masih ada, kita wait and see kalau sampai breakdown dari
110 kita mau cut loss. TAPG aduh cakep. Kita lagi nunggu dia turun lagi. M-Trade cuan apaan sih nih? TAPG. Oke ya. TAPG ya. Duh, ini M-Trade nih cuan banyak nih di TAPG nih. Yang cuan di TAPG bareng M-Trade. Boleh dong kasih testingnya. Cuan berapa? Muter-muter lama banget M-Trade-nya. Koneksi aku kayaknya lagi butut. Jadi aku pakai info lain aja. M-Trade ada buy-nya tuh di 990. Sekarang udah 1500-an. Cuannya 53%. Kita lagi nunggu retracement sekitaran 1300-an. Pani gimana? Ada yang nanya Pani, Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Mari kita lihat Pani. Wah, M-Trade juga cuan banyak nih. Diam-diam pokoknya ada banyak cuan. Cuan 42% buat Pani. Kita lagi nunggu retracement dan juga breakout juga. Oke, gitu aja sih untuk malam hari ini. Happy weekend semuanya. Besok kita ada acara cuan tasik jam 10 pagi. Ya, kita akan bahas tentang bagaimana cara kita bisa menemukan saham-saham multi-bagger kayak ENRG, terus Toba, terus PGEO dan lain-lainnya, yang dimana kalau kita tektok itu udah dapat lebih dari 100% gitu ya. Besok jam 10 pagi acara ini gratis untuk M-Traders. Kalau kalian non M-Traders, just DM aku aja cuantastik buat dapetin linknya, dan ada diskon buat kalian semuanya yang mau daftar malam hari ini. Cuantastik ketiknya gitu ya. Jadi besok judulnya cara mencari saham multi-bagger. Sama-sama. Thank you juga udah nonton. Terus kalau pengen tahu cara mulai trading untuk pemula, jadi beda. Kalau yang buat multi-bagger tuh mungkin besok udah banyak case study-nya untuk member sebenarnya. Tapi kalau buat yang pemula banget, nanti tanggal 10 Agustus jam 4 sore M-Trade Start, DM aku M-Trade Start, yang ini gratis. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. Dadah. Ada yang merhatiin rambut aja. Bye. Thank you Johan dan semuanya.